Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudaraku, sebelum kita mengetengahkan judul demi judul, halaman demi halaman, alangkah baiknya kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang ada keinginan untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong di dunia ini, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menolong kita di akhirat sebagaimana janjinya. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah akan senantiasa mengetahui siapa-siapa orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk agamanya, dan Allah Maha Bijaksana menolong hamba-hambanya. Jadi saudaraku, jangan lupa tekan tombol like, comment, and share, kemudian subscribe, agar supaya rezeki yang Allah limpahkan kepada kita semua berbarokah, dicucur rahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kumpulkan kita di jannah, di surga yang Allah janjikan. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kita sambung kembali pelajaran kita dengan judul Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya adalah fanatiknya atau membelanya bangsa Quraisy kepada Nabi Muhammad. Nah, dari awal memang bangsa Quraisy ini udah nggak sangsi lagi dengan sosok figur seorang Muhammad dari mulai kecil. Maka wajar ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi. Tema ini diangkat atau judul besar diangkat dalam kitab kita ini adalah ta'assub, pembelaan bangsa Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di poin pertama ini disebutkan tabaddala hubbu Quraisy lin Nabi bughdan. Bergantilah rasa cinta bangsa Quraisy kepada Nabi berubah menjadi benci. Rasa yang dulu terpupuk, rasa yang dulu pernah ada di hati sanubari bangsa Quraisy bahwasanya Muhammad ini orang baik, tapi ternyata gitu Nabi Muhammad mendapat wahyu, mendapat perintah untuk segera memberi peringatan kepada masyarakat Quraisy, maka bangsa Quraisy berubah menjadi benci, bughdan, dengan rasa benci yang sangat. Wa qurbuhum lahu bu'dan, yang tadinya dekat kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad sewaktu kecil, sewaktu muda, sebelum diangkat menjadi nabi, berubah menjadi apa? Bu'dan, Nabi kita dijauhi. Wasiduquhu kadhiban, dan kejujurannya malah diputar balikkan menjadi pendusta. Nabi kita dituduh pendusta, tak satu pun bukti bahwa Nabi kita ini seorang pendusta. Wa amaluhu zuwan, dan setiap tindak tanduk Nabi kita dianggap itu semua adalah rekayasa. Artinya apa? Nabi kita ini dijadikan bahan cemoohan. Wa amaluhu huzuan, perbuatan Nabi kita diejek, diremehkan. Yang pertama. Kita masuk poin yang kedua. Wa dzalika munzu da'ahum ila ibadatillah. Nah, dari hal tersebut katanya, oleh karena itu atau dari hal tersebut, munzu, sejak da'ahum, mengajak mereka ila ibadatillah, hanya menyembah Allah saja satu-satunya. Wa aba alihatahum, mereka merasa kebiasaan atau tuhan-tuhan mereka disinggung. Wa nasaba kullu man abadaha ila dhalal, disandarkanlah setiap apa saja yang mereka sembah kepada penyelewengan.
Nah, ya mereka merasa tersinggung. Yang ketiga, walaqad saru ila ammihi, dan sungguh benar-benar mereka telah menjumpai pamannya, yaitu Abu Thalib. Mereka nanti mendatangi Abu Thalib, memprotes, berdemo kepada Abu Thalib. Abu Thalib suruh diam itu keponakanmu itu. Asik mengganggu kebiasaan kami, katanya. Wa talabu, dan mereka meminta darinya an yamna'ar rasul, untuk melarang Rasul Nabi kita Muhammad ini jangan lagi an sabbi alihatihim, jangan coba-coba lagi singgung kebiasaan Tuhan-Tuhan mereka. Hubal, Lata, Uzza, Manat, patung-patung yang mereka andalkan di sekitar Ka'bah. Wa tadlili abaihim, apalagi menganggap cara mereka menyembah patung tersebut, memuja 4 public figure patung tersebut itu ya sebagai penyelewengan. Nah, itulah poin ketiga. Masuk kita ke poin keempat. Faraddahum raddan jamila. Mereka menolak dengan penolakan yang halus di awal pertama sampai risalah tersebut dengan bahasa-bahasa kiasan. War rasul mustamirun, akan tetapi Nabi tidak bergeming. Nabi tidak goyah. Mustamirun, continue beliau menyampaikan fi nasyriddin, menyebarkan risalah agama tersebut, yakni Islam yang beliau dapatkan. Wa i'la'i kalimatil haq, dan meninggikan kalimat yang sebenarnya. Nah, inilah 4 poin ya, yang awalnya bangsa Quraisy begitu mengagumi Nabi Muhammad, namun ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, mendapat titah, mendapat mandat dari langit, beliau malah dimusuhi. Ini judul besar tadi adalah Ta'assubu Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu membelanya bangsa Quraisy di awal-awal mula sebelum diangkatnya di Nabi, ya rupanya belakangan bisa berubah menjadi benci. Nah, inilah dulu ya yang bisa kita paparkan di pembahasan mengenai ta'assubu Quraisy 'ala Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala mencuci rahmat kepada kita dan memberikan berbagai macam karunia dan rahmatnya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.